Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma wa razuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu saudara bahagia, saudara-saudara sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah bahwa sampai pagi hari ini kita masih diberikan rahmat, sehingga dengan rahmat itu Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan kaki kita untuk senantiasa beramal soleh, untuk senantiasa bisa mengerjakan kebaikan, sehingga dengan kita mengerjakan amal soleh, mengerjakan berbagai macam kebaikan itu, mudah-mudahan ini menjadi sarana rasa syukur kita terhadap nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur atas nikmat itu, maka Allah pun akan menambah nikmat-nikmat yang lain kepada kita semua. Baik, sekalian, yang kedua, salawat dan salam ditahaturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tercurah pula kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Dengan satu harapan, mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah untuk bisa melaksanakan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Baik, rekan-rekan sekalian, pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar, karena kita saat ini sedang touring ya. Kita materi kita pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar terkait dengan bagaimana sebetulnya adab bepergian di dalam Islam itu seperti apa. Jadi kita sama saling mengingatkan, saling memberi motivasi, saling memberi ilmu, ya, sehingga hidup kita ini senantiasa bisa bermanfaat, ya, dimanapun kita berada. Kita berusaha untuk senantiasa bisa berbuat baik, ya, dan berbuat baik itu bentuknya apa saja. Bisa berbuat baik itu untuk diri kita maupun berbuat baik itu yang bisa dirasakan oleh orang lain. Baik, rekan-rekan sekalian yang berbahagia, kita akan belajar terkait dengan ada beberapa adab terkait dengan bepergian. Ini adab-adab yang akan kita bicarakan pada pagi hari ini. Ya, kita menukil dari kitab Az-Zakar, kitab dari Minhajul Muslimin karya Abu Bakar, dan Syarah Riyadhus Shalihin yang nanti kita combine adab-adab itu apa saja, sehingga kita ketika bepergian seperti ini, apa yang sudah kita lakukan, apa yang belum bisa kita
pelajari bersama-sama. Baik, rekan-rekan sekalian yang berbahagia, ada 10 adab ya, terkait dengan bepergian. Ya. Yang pertama adalah Rasulullah SAW itu sangat suka ketika bepergian itu di hari Kamis. Ya. Ini hadisnya dari muttafaqun alaih an Ka'b bin Ibni Malik, dari sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja fi ghazwatin. Jadi Rasulullah SAW itu berangkat fi ghazwatin Tabuk yaumal khamis. Rasulullah berangkat untuk perang Tabuk pada hari Kamis. Kenapa kok berangkatnya di hari Kamis? Wa kana yuhibbu ayyahruja yaumal khamis. Nah, karena memang beliau suka untuk keluar rumah untuk bepergian itu di hari Kamis. Nah, kemudian ini yang pertama, bahwa adab bepergian yang pertama adalah Rasulullah SAW itu tadi suka pergi di hari Kamis. Wa kana yuhibbu ayyahruja yaumal khamis. Rasulullah sangat suka keluar rumah untuk bepergian di hari Kamis. Nah, alhamdulillah rekan-rekan, kemarin kita mulai perjalanan touring Pajero ini di hari Kamis kemarin ya. Dan Kamisnya Kamis pagi. Nah, karena Rasulullah sering mendoakan kepada kita sebagai umatnya untuk agar kita diberkahi hidup kita di pagi hari ya. Doa-doa yang beliau sampaikan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi harinya. Ya. Nah, ini adab yang pertama. Ya. Kemudian rekan-rekan selalu berbahagia, adab yang kedua, ya, sebelum kita melakukan perjalanan, kita disunahkan untuk mendirikan sholat sunnah. Nah, ini mungkin sesuatu yang jarang kita lakukan. Ya. Ternyata Rasulullah menyunahkan kita untuk sholat sunnah terlebih dahulu sebelum kita bepergian. Ini hadisnya dari Tabrani, dari Mut'im bin Al-Mikdam. Rasulullah SAW bersabda, ma khallafa ahadun inda ahlihi afdala min rak'atain yarka'uhuma indahum hina yuridu safar. Tidaklah seseorang meninggalkan hal yang lebih baik kepada keluarganya daripada melakukan sholat sunnah 2 rakaat ketika hendak bepergian. Ya. Jadi rekan-rekan sekalian berbahagia, sebelum kita berniat untuk melakukan safar, untuk melakukan bepergian, ya, kita memang disunahkan untuk
mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat. Ya, ya. Ini kira-kira sudah banyak yang melakukan apa belum ini? Ya. Jadi sebelum kita touring ya, sebelum kita pergi, kita lakukan dulu sholat sunnah 2 rakaat. Nah ini. Kemudian ini adab yang kedua ya. Adab yang pertama tadi pergi di hari Kamis ya. Rasulullah sering suka bepergian di hari Kamis. Yang kedua, kita mendirikan sholat sunnah 2 rakaat sebelum perjalanan. Kemudian yang ketiga, rekan-rekan yang berbahagia, ini ternyata ada satu hadis yang luar biasa. Jadi adab bepergian itu kita diminta oleh Rasulullah SAW untuk mencari teman. Jadi kalau kita pergi itu jangan pergi sendirian. Ya ini hadisnya An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Umar, semoga Allah meridhai keduanya. Nah, rekan-rekan, ketika kita membaca hadis yang perawinya dari Ibnu Umar, itu mesti kita radhiyallahu anhuma. Ya. Kalau misalnya An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Kalau Ibnu Umar, hadis-hadis sanad yang dari Ibnu Umar pasti radhiyallahu anhuma. Ini merujuknya kemana? Merujuknya ke Umar dan anaknya, Masya Allah. Kala dia berkata, kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau annan nasa ya'lamuna minal wahdatin ma'a'lam ma sara rakiban bilaili wahdah." Rasulullah SAW bersabda, jika semua orang itu mengetahui bahwa kesendirian dalam bepergian itu sebagaimana aku ketahui, kata Rasulullah, maka tidak ada satu orang yang dia mau pergi pada malam hari seorang diri. Jadi rekan-rekan saling berbahagia, kita disunahkan untuk tidak sendirian ketika kita bepergian. Karena apa? Karena ketika seseorang itu melakukan perjalanan sendiri, maka lebih gampang digoda oleh setan, yang pertama. Yang kedua, lebih gampang untuk melakukan maksiat. Coba kalau seandainya kita pergi berdua, pergi bertiga lebih baik dari pergi berdua. Pergi berempat lebih baik daripada pergi bertiga. Pergi berlima lebih baik dari pergi berempat. Jadi ketika kita perginya bareng-bareng, itu meminimalisir kita melakukan dosa, melakukan maksiat. Ketika pergi sendirian, gampang sekali untuk digoda oleh setan. Makanya Rasulullah menyampaikan dalam hadis ini, lau anna nasa ya'lamuna minal wahdatin ma'a'lam, seandainya semua orang itu mengetahui pergi sendirian itu, bagaimana bahayanya pergi sendirian, sebagaimana aku tahu, kata Rasulullah, masara rakibun bilaili wahdah, dia
tidak akan pergi sendirian. Kata Rasulullah begitu. Sehingga rekan-rekan kita bisa pergi bersama seperti ini. Ya, ini dalam rangka menegakkan sunnah ini. Ya, kita ya menikmati keindahan alam. Kemarin kita bersama-sama di Pacitan, kemudian nanti ini hari ini di Gunung Kidul. Ini dalam rangka kita menikmati alamnya Allah ya. Dan kita bepergian ini kan bareng-bareng ini kan lebih asik ya. Seandainya kita misalnya kemarin di pantai Kelayar, kita pergi sendiri sama kita pergi bareng-bareng kan lebih happy pergi bareng-bareng kan gitu. Nah, ini adab yang ketiga. Adab yang keempat, ini mungkin kita jarang sekali atau hampir tidak pernah ketika kita sedang perjalanan itu kita meminta nasihat dari orang yang baik. Jadi Abu Hurairah meriwayatkan seseorang yang berucap, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ingin hendak bepergian, maka berilah aku nasihat." Kemudian Rasulullah memberikan nasihat kepada sahabat tadi. Apa nasihat Rasulullah? Bertakwalah kepada Allah. Ittaqillah. Bertakwalah kepada Allah. Kemudian dan bertakbirlah di setiap tanjakan, di setiap dataran yang tinggi. Ya. Nah ini kan kita hampir-hampir jarang sekali menerapkan adab ini. Ada di antara kita yang kemarin sebelum berangkat touring minta nasihat kepada orang tua misalnya? Ada enggak? Makanya rekan-rekan, ini salah satu adab ketika kita ingin bepergian, kita minta nasihat dari orang lain, nasihat yang baik ya. Ini sahabat pernah mencontohkan seperti itu. Ketika dia mau pergi, dia minta nasihat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku mau bepergian, berilah aku nasihat. Nah, ternyata Rasulullah memberikan nasihat dua. Ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Kemudian nasihat yang kedua, bertakbirlah di setiap tanjakan, di setiap jalan yang menanjak. Kemudian ketika sahabat tadi pergi, Rasulullah kemudian mendoakan dia. Ya Allah, dekatkanlah dan mudahkanlah perjalanannya. Nah, rekan-rekan, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Ketika kita perhatikan tadi, ada sahabat yang mau pergi, kemudian minta nasihat kepada Rasulullah. Satu, Rasulullah memberikan nasihat kepada dia. Nasihat takwa dan nasihat untuk mengucapkan takbir ketika jalan naik. Hasilnya apa? Hasilnya ketika orang tersebut pergi, kemudian Rasulullah mendoakan, ya Allah, dekatkanlah dan mudahkanlah perjalanannya. Ya. Nah, ini juga rekan-rekan, ketika misalnya ada orang lain yang mau pergi, kemudian mau minta nasihat kita, ya kita nasihati seperti itu. Ya, nasihatnya apa tadi? Bertakwalah kalian kepada Allah dan bertakbirlah ketika jalanmu itu naik, gitu. Nah,
Kemudian jangan lupa kita juga mendoakan orang yang minta nasihat kita itu seperti doanya Rasulullah. Ya, ya Allah, dekatkanlah dan mudahkanlah dalam perjalanannya. Ini adab yang keempat. Kemudian rekan-rekan salam berbahagia, adab yang kelima adalah kita berdoa ketika meninggalkan rumah. Nih, ketika kita meninggalkan rumah, kita berdoa. Doanya apa yang diajarkan oleh Rasulullah? Doanya, Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wa la quwata illa billah. Sudah hafal semua ini, rekan-rekan ya? Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wa la quwata illa billah. Ketika kita keluar rumah kemudian membaca doa itu, Rasulullah SAW menyampaikan kita akan mendapatkan 3 hal. Yang pertama, hudita. Kita akan mendapatkan petunjuk. Yang kedua, kufita. Allah akan mencukupkan ketika kita dalam perjalanan itu. Yang ketiga, wukita. Allah akan melindungi kita dalam perjalanan itu. Jadi tidak sembarangan ini. Petunjuk, kemudian kecukupan, kemudian perlindungan. Ini adalah sesuatu yang kita butuhkan ketika kita sedang dalam perjalanan. Kemudian doa yang lain apa? Doa yang lain yang diajarkan oleh Rasulullah selain kita membaca Bismillahirrahmanirrahim alallahi la haula wala quwata illa billah adalah Allahumma inni a'udzubika an adilla au adilla au azilla au azilla. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menjadi sesat atau disesatkan, atau tergelincir atau digelincirkan, atau menjadi bodoh atau dibodohi. Ini doa yang luar biasa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita ketika kita akan bepergian. Ya. Nah, sulit ya. Kalau sulit ya sudah. Ini bacanya Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Ya, udah baca itu aja. Tadi akan mendapatkan apa? Hudita, petunjuk, kufita, kecukupan, wukita akan dilindungi dalam perjalanan. Nah, kita lanjutkan rekan-rekan adab yang kelima ya. Tadi yang pertama tadi, adab yang pertama Rasulullah sering pergi di hari Kamis. Yang kedua mendirikan sholat sunnah dulu 2 rakaat. Kemudian yang 3, sebisa mungkin kita pergi tidak sendirian ya. Cari teman ya. Dan yang ketiga, yang keempat meminta nasihat kepada orang lain ya. Kemudian yang kelima tadi berdoa ketika kita meninggalkan rumah. Kemudian yang keenam, rekan-rekan, ternyata kita disunahkan oleh Rasulullah SAW untuk berdoa ketika kita sudah berada di atas kendaraan. Kalau tadi Bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billah tadi ketika kita keluar rumah. Nah, adab yang keenam ketika kita sudah berada di atas kendaraan, kita disunahkan oleh Rasulullah SAW untuk satu,
bertakbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini sunnah yang pertama. Ya. Jadi sunnah yang pertama, ketika kita sudah di atas kendaraan, Rasulullah memerintahkan kita untuk membaca takbir 3 kali. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan doa. Doanya apa? Subhanalladzi sahhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Subhanalladzi, maha suci zat, sahhara lana hada, yang telah menundukkan semua ini bagi kami, wa ma kunna lahu muqrinin, yang sebelumnya kami tidak mampu untuk menguasainya. Wa inna ila rabbina lamunqalibun, dan sesungguhnya kami pasti akan kembali kepada Tuhan kami. Nah, ini dua doa ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika kita sudah berada di atas kendaraan. Apa tadi? 1, membaca takbir 3 kali, kemudian baca ini, Subhanalladzi sahhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Nah, ini adab yang ke-6. Kita lanjutkan. Ada 10 adab aja ya. Pagi ini kita membahas 10 adab aja. Nah, adab yang ke-7, tadi sudah disinggung, ketika tadi Rasulullah diminta nasihat oleh para sahabat. Ya Allah, ya Rasulullah, aku mau pergi, berilah nasihat kepada kami. Nasihatnya tadi apa? Bertakwa dan bertakbir. Nah, adab yang ke-7 ini, ketika tadi jalan itu menanjak, kita membaca takbir. Tapi ketika jalan itu menurun, kita membaca tasbih. Subhanallah, subhanallah. Nah, dasarnya apa? Nah, dasarnya hadis dari Jabir bin Abdullah. Dia berkata, kunna idza so'ibna kabbarna. Kami ketika bepergian bertakbir ketika jalan itu menanjak. Wa idza nazalna, ketika jalan itu menurun, sabbahna, kami membaca tasbih. Ya. Jadi rekan-rekan, mari kita biasakan ya, ketika kita bepergian, ketika kita touring seperti ini ya, ketika jalannya menanjak, ya kita membaca takbir. Ketika jalannya menurun, kita membaca tasbih. Ya. Kemudian adab yang ke-8. Adab ke-8 ini, rekan-rekan, kita disunahkan oleh Rasulullah SAW untuk senantiasa berdoa dalam perjalanan. Karena apa? Karena doa orang yang bepergian itu, kata Rasulullah, termasuk doa yang dikabulkan. Ada 3 doa yang tidak akan tertolak. 1, doa orang yang dizalimi. Yang kedua, doa musafir. Yang ketiga, doa orang tua terhadap anaknya. Oleh karenanya, rekan-rekan sekalian berbahagia, kita perbanyak doa ketika dalam perjalanan seperti ini. Karena apa? Karena doa-doa yang kita panjatkan ketika kita
safar, ini doa yang dikabulkan, doa yang tidak akan tertolak. Nah, oleh karenanya kita dari adab yang kita pelajari tadi ini, nanti kita uh, sudah dapat ilmunya ini, ya. Jadi pilihannya ketika kita sedang perjalanan, ya satu zikir tadi ya, zikir kita baca takbir ketika naik, baca tasbih ketika turun, kemudian kita mungkin baca istighfar dan zikir-zikir yang lain. Ketika Imam Hasan Al-Basri itu ditanya, kapan saya harus membaca istighfar? Kemudian beliau menjawab, fi buyutikum, di rumah-rumah kalian. Kemudian yang kedua, wa fi mawaidikum, di atas meja makan. Ya ini rekan-rekan sering tidak kita beristighfar di atas meja makan? Oh, kita istighfarnya kalau makanan kita ada garamnya. Astagfirullahaladzim. Atau kena pedes atau kena apa, baru istighfar. Kalau nggak ada insiden nggak istighfar ya. Makanya kata Imam Hasan Basri, wafi mawaidikum, di atas meja makan kamu. Kemudian di mana lagi? Wafi torikikum. Ketika kita sedang dalam perjalanan, kita banyak istighfar. Ya, monggo bisa zikir-zikir yang lain juga. Bisa baca salawat, bisa baca tahmid, terserah, monggo. Kemudian yang kedua ini, ketika kita dalam perjalanan, kita banyak berdoa. Ya, banyak berdoa. Tentunya doanya sesuai dengan hajat kita masing-masing. Kira-kira kita punya hajat apa? Ya, kita berdoa sesuai dengan hajat kita. Kemudian rekan-rekan, yang ke-9, adab bepergian yang ke-9 adalah jika perempuan yang bepergian jauh, ini harus disertai dengan mahramnya. Ini ada hadis dari muttafaqun alaih, tidak boleh seorang perempuan melakukan safar yang jarak tempuhnya sehari semalam kecuali jika bersama mahramnya. Nah, ini adab yang ke-9. Dan adab yang terakhir, adab yang ke-10, adab bepergian yang ke-10 adalah ini mungkin juga masih jarang kita lakukan. Apa itu? Kita sholat sunnah 2 rakaat sebelum kita sampai di rumah. Ya. Jadi rekan-rekan, kalau tadi adab yang kedua tadi kita sholat sunnah dulu sebelum bepergian, itu di rumah. Tapi adab yang terakhir yang ke-10 ini, kita sebelum sampai rumah itu sholat sunnah dulu 2 rakaat di masjid sebelum kita sampai rumah. Ya ini adab, ini jarang sekali ini yang mungkin belum pernah ya kita lakukan ya. Jadi nanti kita sebelum sampai rumah masing-masing, kita disunahkan untuk sholat sunnah dulu 2 rakaat di masjid sebelum kita sampai rumah. Dan ternyata ini ada hadis dari yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Dia berkata,
Kami dulu bersama Rasulullah, kata Anas. Saya, kemudian Abu Talhah dan Safiyah. Nah, 3 orang ini membonceng Rasulullah. Ya, karena ini memang sahabat-sahabat Rasulullah yang masih belia-belia ya. Bepergian mereka bertiga ini membonceng Rasulullah. Hingga kami mendekati Madinah, kemudian Rasulullah berdoa. Nah, makanya ini adab yang ke-10 ini, kita berdoa saat kembali dari bepergian. Ya. Kalau kita bisa sholat sunnah sebelum kita sampai rumah, yaitu lebih baik. Tapi bila tidak memungkinkan kita sholat sunnah dulu sebelum kita sampai rumah, ya kita berdoa. Ya, kita bersyukur pada Allah bahwa sudah diselamatkan oleh Allah hingga sampai rumah kembali. Nah, demikian rekan-rekan sekalian, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita petunjuk jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang penuh dengan kenikmatan, bukan jalan orang-orang yang sesat, bukan pula jalan orang yang dimurkai. Mudah-mudahan hidup kita hidup yang manfaat, mudah-mudahan hidup kita hidup yang mulia di mata Allah, dan akhir hidup kita mudah-mudahan husnul khatimah. Mari rekan-rekan kita berdoa, mudah-mudahan doa-doa kita ini diamini oleh para malaikat yang hadir, sehingga juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad, Allahumma shalli 'ala malaikatika muqarrabin wa ahli ta'atika ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadhiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa istri dan anak-anak kami ya Allah. Ampunilah dosa saudara-saudara kami semua ya Allah, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berilah kesehatan kepada kami ya Allah. Berilah kesehatan kepada istri dan anak-anak kami ya Allah. Berilah kesehatan kepada saudara-saudara kami yang lain yang saat ini sedang sakit ya Allah. Angkat penyakitnya ya Allah. Berilah kesembuhan atas penyakit yang dideritanya ya Allah. Dan jadikanlah sakit yang dideritanya itu menjadi sarana gugurnya dosa-dosanya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, tunjukkanlah kepada kami ya Allah apa yang harus kami lakukan. Tunjukkanlah kepada kami ya Allah apa yang harus kami kerjakan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami benar-benar mengharap kepadamu ya Allah. Berilah kepada kami ketenangan dalam jiwa kami, dalam hati kami. Ya Allah, jauhkanlah penyakit-penyakit hati ya Allah. Jauhkanlah diri kami dari penyakit-penyakit hati ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah perjalanan kami ini perjalanan yang penuh hikmah ya Allah. Perjalanan yang penuh ilmu, perjalanan yang Engkau ridhoi ya Allah. Perjalanan yang bisa menambah rasa syukur kami kepadamu ya Allah. Perjalanan yang dapat menambah iman dan takwa kami kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, anugerahkanlah kepada kami semua ya Allah anak-anak yang saleh, anak-anak yang baik akhlaknya, anak-anak yang cerdas otaknya,
anak-anak yang beruntung dalam kehidupannya, anak-anak yang ahlul Quran, yang kelak akan memakaikan kami mahkota. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, cukupkanlah kepada kami dengan sesuatu yang Engkau halalkan ya Allah, sehingga kami tidak tertarik lagi dengan hal-hal yang Engkau haramkan ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah hidup kami yang sebentar ini hidup yang mulia di matamu ya Allah, hidup yang penuh manfaat ya Allah, dan akhirkanlah hidup kami dengan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian rekan-rekan salam berbahagia. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kebenaran itu tentunya datangnya dari Allah semata. Apabila ada kesalahan itu datangnya dari kebodohan kami. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.